Bila mendengar kata sepak bola, mungkin hal pertama yang dipikirkan di benak banyak orang adalah Brazil. Tak mengherankan, karena selain negara yang merupakan peraih trofi Piala Dunia terbanyak, Brazil juga menjadi negara yang banyak melahirkan pemain-pemain sepak bola berkualitas dan selalu mengirimkan talenta-talenta berbakatnya ke berbagai negara. Pesepak bola selekau seperti Pele, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká dan Neymar adalah bukti bahwa Brazil merupakan penghasil talenta berbakat di dunia. Bahkan sampai saat ini, pesepak bola asal Brazil selalu menjadi primadona bagi klub-klub di seluruh dunia. Begitu juga dengan Liga Indonesia. Pemain-pemain asal Brazil selalu menjadi favorit klub-klub tanah air sejak dimulainya era Liga Indonesia. Pemain-pemain yang berasal dari negeri Samba itu selalu mendominasi daftar pemain asing di Indonesia. Antonio Claudio, Claudio Luzardi, Jackson F. Thiago, Carlos de Melo, Gomes de Oliveira, dan Julio da Costa adalah beberapa nama yang menjadi generasi awal pemain Brazil di Indonesia. Bahkan, sebelum ada penyatuan Liga Indonesia pun sudah ada pemain Brazil yang tampil di kompetisi Galatama. Meski musim berganti musim, pemain Brazil tetap eksis di kompetisi nasional. Tercatat pada musim 2019, terdapat 33 pemain asing asal Brazil di Indonesia. Pada musim 2020, jumlah yang menurun menjadi 23 seiring dengan penyesuaian kuota pemain untuk slot Asia. Sementara musim 2021, jumlahnya kembali naik menjadi 28 pemain, sekitar 44,4% dari total keseluruhan pemain asing di Indonesia. Fenomena ini pun sempat ditanggapi mantan bek Persib Bandung yang kini menjadi asisten pelatih Bali United, Antonio Claudio. Menurut Claudio, pemain-pemain Brazil seperti berjodoh dengan sepak bola Indonesia. Faktor utamanya adalah perkembangan kompetisi di Indonesia yang semakin kompetitif, sehingga banyak pemain-pemain dari Brazil yang tertarik untuk menjajal karir di Indonesia. Kultur budaya masyarakat Indonesia yang hangat dan ramah tamah juga menjadi alasan tersendiri yang membuat pemain Brazil merasa diterima, walaupun kondisi akan sangat berbeda saat memasuki lapangan hijau. Faktor lainnya adalah iklim cuaca di Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan Brazil. Brazil dan Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga pemain-pemain dari Brazil tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi di Indonesia. Namun, dari sekian banyak pemain asal Brazil yang bermain di Liga Indonesia, hanya ada beberapa pemain yang menjuarai kompetisi era Liga Indonesia sejak tahun 1994. Jackson Ferreira Thiago dan Danilo Fernando menjadi sosok pesepak bola yang paling sering meraih gelar juara di Indonesia. Berikut ini adalah 9 pemain asal Brazil yang berpengaruh saat membela klub Indonesia yang ditandai dengan gelar juara. Jackson Ferreira Thiago. Nama Jackson Ferreira Thiago tentu tidak asing lagi di sepak bola Indonesia. Apalagi karirnya sebagai pemain sepak bola dan pelatih selama di Indonesia bisa dibilang sangat cemerlang. Ketika masih berkarir sebagai pemain sepak bola di Liga Indonesia, Jackson sudah mencicipi nikmatnya berbagai prestasi. Di awal karirnya di Indonesia, Jackson langsung membawa Petrokimia Putra Gresik menjadi runner-up Liga Indonesia pada musim 1994. Hanya semusim bersama Petrokimia, Jackson berlabuh di PSM Makassar dan membawa klub PSM menjadi runner-up Liga Indonesia pada musim 1995. Puncak prestasi Jackson sebagai pemain sepak bola yang meniti karir di sepak bola tanah air ketika Jackson memperkuat Persebaya Surabaya. Ia berhasil membawa klub berjuluk Bajul Ijo itu menjadi juara Liga Indonesia pada musim 1996. Bahkan, prestasi Jackson pada musim itu semakin lengkap lantaran berhasil meraih gelar top skor dengan koleksi 26 gol. Setelah gantung sepatu, Jackson memilih melanjutkan karirnya sebagai pelatih pada tahun 2002. Sebagai pelatih, Jackson tercatat pernah menjadi juru taktik di beberapa klub di Indonesia. Persebaya, Persita, Persitar Ternate, Mitra Kukar, Persitara, Persipura Jayapura, dan Barito Putra adalah beberapa klub yang pernah dilatihnya. Sebagai pelatih Persipura, tercatat Jackson 2 kali melatih tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Dari tahun 2008 sampai 2014 dan kembali melatih Persipura pada tahun 2019 hingga 2021.
Selama meniti karir sebagai pelatih, Jackson sudah mengoleksi 5 gelar. 1 gelar Liga Indonesia bersama Persebaya, 1 gelar Divisi Utama bersama Persebaya, dan 3 gelar Liga Super Indonesia bersama Persipura. Tidak hanya melatih klub yang ada di tanah air, Jackson juga pernah dipercaya menukangi tim nasional Indonesia pada tahun 2013. Carlos de Melo. Sama seperti Jackson, Carlos de Melo juga menjadi pemain asing asal Brazil yang sukses dalam sepak bola Indonesia. Pada musim 1996, Carlos de Melo berhasil membawa Persebaya Surabaya juara kompetisi Liga Indonesia. Hanya bertahan beberapa musim di Persebaya, Carlos de Melo pindah ke PSM Makassar dan berhasil membawa PSM Makassar jadi juara Liga Indonesia pada musim 1999. Sebagai gelandang, Carlos de Melo dikenal sebagai gelandang yang sangat elegan saat itu. Ketenangannya dalam mengolah si kulit bundar membuat Carlos de Melo dikenal sebagai gelandang yang mampu mengatur irama permainan, sekaligus andal dalam melepas umpan-umpan akurat dan juga memiliki visi bermain di atas rata-rata. Luciano Leandro. Pada masanya, Luciano Leandro sangat disegani pemain-pemain Indonesia. Luciano dikenal sebagai gelandang yang sangat licin dan lihai dalam memainkan si kulit bundar. Dengan ciri khas umpan terukur dan gocekan bola Yahud, membuat Luciano jadi figur penting di PSM, yang kala itu dilatih M. Basri. Selama berkarir sebagai pemain di Indonesia, Luciano hanya bermain di 2 klub, PSM Makassar dan Persija Jakarta. Saat membela PSM Makassar, Luciano berhasil membawa PSM juara Liga Indonesia tahun 1999, dan semusim berikutnya, ia pindah ke Persija Jakarta. Bersama Macan Kemayoran, Luciano meraih trofi juara Liga Indonesia pada musim 2000. Ironisnya di partai puncak, Persija mengalahkan PSM Makassar, yang merupakan klub yang pertama kali membesarkan namanya di Indonesia. Danilo Fernando. Gelandang elegan asal Brazil lainnya yang masuk daftar paling berpengaruh adalah Danilo Fernando. Mengawali karir dari tim Petrokimia Putra Gresik tahun 2003, Danilo dikenal sebagai seorang gelandang serang yang memiliki daya jelajah tinggi dan kemampuan tendangan geledek yang bisa memaksa kiper lawan mati kutu. Selama berkarir di Indonesia, Danilo tercatat sebagai satu-satunya pemain asal Brazil yang mampu membawa 3 klub berbeda menjuarai kompetisi Liga Indonesia. Ketiga klub itu adalah Petrokimia Putra Gresik tahun 2003, Persebaya tahun 2005, dan Persik Kediri tahun 2006. Alberto Gonçalves. Beto Gonçalves termasuk striker yang sukses berkiprah di kompetisi Indonesia. Penyerang berdarah Brazil yang sudah berstatus warga negara Indonesia ini pernah membawa Persipura Jayapura meraih trofi juara Liga Indonesia pada musim 2008. Bersama Persipura, Beto juga meraih gelar top skor pada musim 2011. Selain Persipura, Beto juga pernah membela sejumlah klub di Indonesia, di antaranya Persijap Jepara, Arema Malang, Sriwijaya FC, Madura United, dan Persis Solo. Alberto Gonçalves tercatat sebagai salah satu striker tersubur di Liga Indonesia. Sejak 2009 sampai saat ini, pemain yang identik dengan nomor punggung 9 itu telah membukukan 150 gol selama karirnya di Indonesia. Hilton Moreira. Meski terkenal cukup kontroversial, namun kiprah Hilton tak bisa dipandang sebelah mata. Selama berkarir di Indonesia, Hilton pernah membela sejumlah klub-klub besar di Indonesia, di antaranya Persib Bandung, Sriwijaya FC, Delta Sidoarjo, dan Persipura Jayapura. Ketajaman Hilton sebagai striker tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, Hilton pernah berturut-turut masuk daftar 5 besar top skor kompetisi Liga Indonesia. Puncak karir Hilton Moreira di Indonesia saat berhasil membawa Sriwijaya FC juara Liga Indonesia pada musim 2011. Namun, karir baiknya sempat tercoreng karena kasus dugaan pelecehan seksual pada tahun 2012. Meski Hilton sempat jadi tersangka, akhirnya Hilton tak dipenjara sesuai tuntutan.
Otavio Dutra. Setelah era kejayaan striker dan gelandang asal negeri Samba di Indonesia, memasuki dekade kedua abad ke-20, jajaran bek yang sebaliknya mengemuka. Pemain pertama yang menandai itu adalah Otavio Dutra. Mengawali karir di Indonesia dengan memperkuat Persebaya 1927 di tahun 2010. Otavio Dutra berhasil menyumbangkan 1 gelar Liga Premier Indonesia musim 2011 dan runner-up Liga Premier Indonesia musim 2012. Namun setelah 2 musim di Persebaya, Dutra akhirnya pergi ke Persipura Jayapura karena dualisme melanda Persebaya Surabaya saat itu. Bersama Persipura Jayapura, Dutra dikenal sebagai bek tengah asing yang produktif. Ia sukses mengemas 10 gol dalam 34 pertandingan. Dutra juga berhasil membawa Persipura Jayapura meraih gelar Liga Super Indonesia pada musim 2013. Kesuksesan yang diraihnya bersama Persipura Jayapura membuat Dutra semakin diminati klub-klub di Indonesia, dan akhirnya Dutra memilih melanjutkan karirnya di Gresik United. Penampilan konsisten Otavio Dutra di Gresik United membuat Bayangkara FC yang saat itu dilatih Simon tertarik mendatangkannya. Tawaran itu pun langsung diterima Dutra sekaligus menjadikan Bayangkara FC sebagai klub keempatnya di Indonesia. Bersama Bayangkara FC, Dutra berhasil meraih gelar juara Liga Indonesia pada musim 2017. Hanya semusim membela Bayangkara FC, Dutra kembali ke pelukan tim pertamanya di Indonesia, Persebaya Surabaya, untuk musim 2018 dan 2019. Bermain selama 2 musim bersama tim berjuluk Bajul Ijo itu, Dutra hanya mampu mengantarkan Persebaya sebagai runner-up Liga Indonesia di musim 2019. Perjalanan karir Dutra di Liga Indonesia kemudian dilanjutkan ke Persija Jakarta, dan sampai saat ini, Dutra masih bertahan di tim ibu kota itu. Kiprah Dutra selama berkarir di Indonesia bisa dibilang sebagai inspirasi masuknya bek-bek andal asal Brasil ke Indonesia. Jamerson da Silva. Pada tahun 2018, kembali sosok bek yang mengharumkan nama Brasil di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Jamerson da Silva yang sukses membawa Persija Jakarta juara Liga 1 Indonesia pada musim 2018. Bahkan Jamerson juga turut mengantarkan Macan Kemayoran meraih gelar juara Piala Presiden musim 2018 dan gelar juara turnamen pramusim di Malaysia. Ketangguhan Jamerson dalam mengawal lini pertahanan telah terbukti di Persija. Selain mengantarkan Persija Jakarta juara, Macan Kemayoran juga menjadi tim dengan lini pertahanan terbaik. Dalam 34 pertandingan, mereka hanya kebobolan 36 gol. Selain lihai dalam mengawal pertahanan, Jamerson juga menjadi pemain belakang yang produktif saat itu. Bersama Persija, Jamerson berhasil menorehkan 7 gol. Hanya 2 musim bermain di Persija, Jamerson akhirnya bergabung bersama Madura United. Dan sampai saat ini, Jamerson masih bertahan di tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu. Willian Pacheco. Saat pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2016, Willian Pacheco tak tampak seperti bek andal. Banyak yang meragukan Willian Pacheco saat itu. Selain tubuhnya yang kurus, permainannya juga terlihat biasa saja. Namun, Willian Pacheco berhasil membuktikan kontribusinya di Persija di musim 2016. Willian Pacheco menjadi kunci Persija tampil sebagai tim paling minim kebobolan di musim itu. Hanya semusim bermain di Persija, Willian Pacheco akhirnya memilih melanjutkan karir di Liga Malaysia. Tapi kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia membuat Willian Pacheco kembali ke Indonesia pada musim 2019 setelah menerima pinangan Bali United. Pilihannya untuk kembali ke tanah air itu terbukti tepat setelah membantu Serdadu Tridatu merengkuh gelar juara untuk pertama kalinya di musim itu. Sebagai pemain belakang, Willian Pacheco bukan hanya piawai menjaga lini pertahanan, namun ia juga cukup produktif di depan gawang lawan. Total 4 gol sudah ia cetak untuk Bali United di musim 2019. Sampai saat ini, Willian Pacheco masih bertahan di Bali United. Dan yang terbaru, ia berhasil membawa Bali United meraih gelar kedua di kompetisi Liga Indonesia. Itulah beberapa fakta pemain Brazil yang berpengaruh di klub-klub Liga Indonesia. Dan sampai saat ini, Brazil masih menjadi negara yang paling mendominasi dalam mengekspor para pemain asing berkarir di Liga Indonesia.